Nah, ini lagi banjir X-Trail T32. Ada 4 unit T32. Sekali masuk Honda semua. Tapi sekali masuknya X-Trail semua. Udah dicek ke bengkel resmi. Katanya sih mesti ganti satu. Ganti gelondong ya? Satu transmisi. Selamat datang di channel YouTube-nya Domo Transmisi. Nah, ini lagi banjir X-Trail T32. Ada 4 unit T32, yang 2.0 ada 2, yang 2,5-nya ada 2. Ini di samping gua ada satu yang 2,5. Ini matic-nya kalau lagi jalan terasa gerdek. Nah, jadi mobilnya nggak smooth. Harusnya CVT itu smooth, tapi ini nggak smooth. Jadi ada gerdek. Kalau kita tes rasanya sih mesin sama transmisi itu kayak merontok. Goncangannya hebat banget. Nah, itu matic-nya udah problem. X-Trail yang lain ada yang mobilnya nggak ada tenaga. Jadi kalau nanjak itu nggak kuat sama sekali. Harusnya dengan CC segitu nggak mungkin dong mobil nggak kuat kan. Nah, itu matic-nya ada masalah. Nanti kita lihat proses bongkar matic-nya. Setelah itu kita ada tes jalan. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi. Nah, hari ini kita lagi tes satu unit T32 nih, X-Trail T32. Unit yang kita tes 2,0. Di video sebelumnya nanti ada waktu kita bongkar T32-nya. Kemarin itu sempat ada 4 unit ya, Sud? Iya, ada 4 unit. Kadang kita juga bingung. Sekali masuk Honda semua. Tapi sekali masuknya X-Trail semua. Kenapa? Kita juga nggak tahu. Apa karena faktor udah usia? Rata-rata kan X-Trail T32 kan pertama keluarnya 2014 mulai ada. Apa karena usia? Kalau ngomong kilometer, yang unit yang kita tes ini 63.000 sekian. Masih rendah banget ya kok ya?
masih termasuk rendah. Nah, kok Fred, sebenarnya gue nggak terlalu ngikutin ini mobil kok. Nah, boleh cerita dikit gak kok, mobil ini tuh kendala awalnya apa sih kok? Awal datang kan kendalanya Matic-nya tuh ada gerdek-gerdek gitu. Ada gerdek sama ada bunyi. Di Matic-nya ada bunyi. Udah dicek ke bengkel resmi, katanya sih mesti ganti satu. Ganti gelondong ya? Satu transmisi. Ya cuma nominalnya kan ya you know lah. Iya. Kan 3 kali lipatnya. Iya, lebih. 3 kali Tiga lipatnya lebih. lipatnya lebih. Jadi makanya dia putusin taruh di domo transmisi untuk di overhaul. Ceritanya begitu. Oh. Nah, terus pas dilakuin pembongkaran, ini yang rusak apa aja kok? Belt, pulinya udah baret-baret, itu disebabkan oleh beltnya yang udah tajam, pinggirannya tuh tajam. Jadi dia udah ngikis belt itu si puli. Kalau kita cuma ganti puli, nggak ganti belt sama aja. Sama aja, nanti rusak juga nggak lama. Karena beltnya udah tajam pinggirannya. Ini sejauh kita test drive tuh udah jalan kira-kira 5 km lah dari bengkel. Menurut kok gimana mobilnya? Udah oke sih. Udah oke ya? Iya. Pindahannya halus, jadi udah nggak ada gerdek-gerdeknya lagi. Nah terus kok, kan belakangan ini sebenarnya lagi banyak-banyaknya ekstral kan di bulan ini, di bulan Mei. Nah mungkin kalau Freddy punya sedikit tips lah bagaimana nih cara biar owner-owner mobil ekstral yang lain itu mobilnya tuh nggak datang ke domo transmisi untuk di overhaul, tapi kalau bisa datang ke domo transmisi untuk sebagai perawatan aja. Jadi sedikit cerita ya, dari 4 ekstral yang masuk kan itu kilometernya yang paling rendah 40 ribuan tuh. Oke, yang 2,5. Nah ini satu unit yang 2,0 ini kilometernya 63 sekian nih. Nah yang 2 lagi itu 100 kecil sama yang satu lagi 100 gede. Itu semua ada beberapa yang udah keluar, tinggal terakhir nih. Nah jadi kalau tips untuk user ekstral ganti oli Matic tuh jangan terlalu lama. Kalau ikutin sarannya bengkel resmi, ada yang sampai 100.000 loh Nissan. 100.000 bawa ganti oli Matic itu sih kelamaan coy. Itu sih udah ya nggak tahu lagi bentuknya olinya kayak gimana. Kalau misalnya mobilnya KM-nya rendah nih, contoh nih ini 63.000, ya kan? Mobil ini anggap aja misalnya 2014 deh atau 15, gila udah 10 tahun. Oli Matic tuh diem di situ 10 tahun coy, ya kan? Ya idealnya ya 2 tahun tuh ganti lah. Iya, 2 tahun ganti aja lah. Kalau misalnya mobil jalan-jalan, berapa duit sih? Oli Matic ya kan? Murah. Yang penting transmisinya awet gitu loh. Matic itu kuncinya nggak boleh terlalu panas. Kalau oli udah jelek tuh sebenarnya kualitasnya dia cepet panas. Iya, cepet panas. Panas itu merusak, setuju nggak? Setuju. Karena di dalam komponen transmisi itu ada banyak kandungan karetnya. Iya. Karet seal. Namanya karet, kalau udah panasnya over, coba gimana? Melar. Udah. Nanti dia dingin, terus jadi kaku. Iya. Panas berlebih, nanti terlalu diem lama. Itu yang membuat nanti Matic-nya jadi kurang bagus ya kan? Betul. Lebih baik ya dipercepat lah ganti oli Matic-nya. Awas aja ada yang ngomong. Ganti oli Matic hanya lah marketing. Terserah lu dah. Terserah, atur. Orang boleh berpendapat ya kan? Bebas dah. Tipsnya biar awet. Ganti oli Matic kan? Iya. Kalau kita sih saran 20.000 kan ganti. Filter Matic ganti, ya kan? Bisa juga dengan penambahan cairan anti jeduk. Setelah itu ada pembersihan body valve kan. Itu jet clean. Nah, kalau misalnya sudah ada kendala sedikit, bisa dicoba pakai Aditif. GV Auto. Nano kan. Nano aditif. Nah, itu sih tips-tips buat kalau misalnya untuk merawat. Balik lagi lah, kalau CVT itu tergantung pemakaian sih. Iya. Kalau mobil sering waktu stop and go, mobilnya dibejek, itu Matic-nya, CVT-nya pasti akan cepat bermasalah. Sama dipakai jalan nanjak. Itu sih sisanya ya butuh perawatan, cara pakai, sama medan yang kita lewatin. Iya. Setuju nggak? Setuju. Kalau misalkan mobilnya CVT tapi sering ngelewatin medan-medan perbukitan, pegunungan, atau bahkan tanjakan berlumpur, wah gitu. Tunggu. Apa? Tanjakan berlumpur tuh kayak gimana sih? Maksudnya dibuat off-road. Ya nggak cocok lah, bukan tempatnya. Bukan tempatnya, nggak bisa. Oke, Sud. Gimana setelah overhaul mobil ini? Menurut lu yang duduk di sebelah nih? Buat gue sih, gue udah mulai ngerasa ngantuk ya. Karena setelah di overhaul ini mobil jadi nyaman banget. Yang duduk di sebelah sini itu jadi ngerasa kayak nggak nyetir. Emang kan gue cuma duduk doang kan. Jadi gue udah mulai ngerasa ini mobil udah siap untuk dikembalikan ke yang punya lah. Karena udah running smooth.
kita langsung aja balik ke bengkel buat kita balikin ini mobil kok, biar yang punya bisa pakai lagi. Nah, jadi buat teman-teman tetap standby terus di channel YouTube kita, dan jangan lupa juga follow Instagram kita dan TikTok kita di Domo Transmisi Official. Kalau ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar, nanti kita bahas di sesi obsesi. Iya, betul. Kalau teman-teman ada masalah matic, Coba konsultasikan dulu masalahnya ke Domo Transmisi. Dan teman-teman gak usah takut untuk pengerjaan overhaul, kita garansi selama 6 bulan atau per 20.000 km. Domo Transmisi, running smooth. Domo Transmisi, running smooth.